Lagi booming banget menjadi TikTok affiliate. Nah, bagaimana cara memulai TikTok affiliate di tahun 2025? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kang Didi Affiliate. Dan di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana caranya kita memulai sebuah akun TikTok yang bisa digunakan untuk berjualan melalui TikTok affiliate. Karena sekarang ini sepertinya sudah menjadi pilihan ya bagi kita-kita yang banyak kendala untuk melakukan pekerjaan di luar rumah misalnya, atau terkendala dengan waktu yang terjadwal. Nah, TikTok affiliate ini menjadi salah satu pilihan yang bisa kita lakukan untuk mendulang rezeki gitu ya, tanpa harus terpaku pada jadwal yang tetap, kemudian juga pada tempat yang fleksibel ya, bisa dilakukan dari mana aja. Kemudian juga kalau kita sukses dengan menggunakan video TikTok berkeranjang kuning, maka video-video tersebut bisa menjadi aset sebagai lahan untuk mendapatkan passive income ya. Kita membuat sekali video, kemudian kita tidur, video tersebut bisa bekerja untuk kita untuk mendapatkan penghasilan. Menarik sekali bukan? Tapi mungkin bagi kita-kita yang pemula ya, atau bagi teman-teman yang pemula masih bingung nih cara memulainya seperti apa ya. Oke, kita bahas ya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah tentunya bagi teman-teman yang belum punya akun TikTok, buruan untuk buka akun TikTok ya. Tinggal download aplikasi TikTok di mana aja ya, di Apple Store, bisa di Google Play Store gitu ya. Tinggal di download aja, kemudian daftar seperti biasa kalau kita daftar email. Maka kita akan mendapatkan sebuah akun TikTok ya dengan nama yang kita sukai ya. Kita kasih nama, kemudian nanti akan dapat alamat juga. Nah, ketika sudah mempunyai akun TikTok, selanjutnya apa nih? Nah, teman-teman, syarat untuk bisa menjual produk ya kepada pembeli atau penonton TikTok sebagai TikTok affiliate, maka kita harus memenuhi beberapa syarat. Nah, yang pertama adalah kita sudah harus memiliki 600 followers ya. Jadi sebelum 600 followers, maka fitur untuk menjadi affiliate tidak akan aktif. Kemudian syarat berikutnya adalah kita membuat video TikTok selama 28 hari ke depan atau ke belakang gitu ya maksudnya. Jadi selama 28 hari itu kita buat video TikTok gitu ya. Jadi kalau misalnya masih kosong videonya, itu masih belum bisa. Kemudian teman-teman, karena di sini adalah transaksi ya, ada transaksi penjualan atau ada transaksi jual beli, maka teman-teman sudah harus berusia 18 tahun. Nah, secara umum itu syarat menjadi TikTok affiliate saat ini. Nah, teman-teman bisa juga nanti update mungkin kalau setelah beberapa saat ya, karena syarat TikTok ini bisa berubah-berubah ya. Dulu syaratnya itu 1000 followers gitu, kemudian berubah menjadi 600 followers nih ketika saya membuat video ini. Nah, selanjutnya setelah kita membuat video, pastinya kita harus berusaha untuk mendapatkan followers sebanyak 600 minimal. Nah, itu juga menjadi kesulitan untuk beberapa pemula ya. Gimana dong nih, followers saya kok nggak nambah-nambah? Nih, ada beberapa tips ya yang bisa saya kemukakan dan sudah saya lakukan di beberapa akun saya. Kebetulan saya punya beberapa akun ya, dengan kategori produk yang berbeda-beda gitu ya. Jadi sengaja saya buat beberapa dengan kategori akun yang berbeda-beda gitu. Jadi saya harus beberapa kali mengumpulkan followers sebanyak 600 itu. Nah, ini yang saya lakukan ya. Yang pertama, teman-teman pilih video-video yang ringan dan gampang membuatnya bagi teman-teman, jadi tidak menjadi beban gitu ya. Nah, ada beberapa yang pernah saya lakukan. Yang pertama, saya membuat akun yang isinya tuh lagu-lagu buatan saya sendiri dengan menggunakan AI gitu. Kemudian di sana saya membuka
apa ya istilahnya jasa gitu ya, jasa tapi tidak diuangkan gitu ya. Barang siapa gitu ya, bagi teman-teman yang pengen dibikinin lagu dari namanya gitu ya, boleh untuk follow dulu, nanti dibikinin lagunya, ceritanya bagaimana. Nah itu juga lumayan efektif tuh. Kemudian di akun yang lain saya membuat gamenya yang ringan-ringan aja ya, ringan-ringan aja, kayak misalnya ada tuh yang teka-teki silang gitu ya, ada yang teka-teki silang, kemudian saya live, banyak banget itu yang ikutan gitu ya, yang teka-teki silang. Kalau yang bahasa Inggris tuh namanya WoW ya, World of Wonder. Nah, itu juga efektif tuh, banyak yang follow. Nah, yang penting kita sudah dapat 600. Kemudian juga ada bikin video-video game yang apa ya, yang ringan-ringan kayak misalnya apa binatang yang larinya tercepat di dunia gitu. Kemudian jawabannya. Tapi memang kita harus punya skill-skill yang mendukung ya, seperti misalnya video editing dan seterusnya. Tapi itu kan contoh saya. Bagi teman-teman mungkin bisa juga membuat quote-quote tuh, quote-quote yang inspirational ya, yang menginspirasi setiap hari. Misalnya ada, kalau misalnya kita di grup WA itu kadang-kadang kita juga dapat kiriman-kiriman tuh, mungkin bisa diolah ulang gitu, atau bisa googling, atau bisa pakai chat GPT gitu ya, untuk mendapatkan quote-quote yang inspirational ya. Boleh quote orang lain kemudian tapi disebutkan siapa yang pencetusnya gitu, nggak apa-apa. Kemudian diiringi dengan musik-musik. Nah, kalau kita tidak berkeranjang kuning ya, kalau tidak jualan, maka musiknya bebas guys. Musik yang digunakan yang dari mana nih? Yang dari TikTok aja gitu ya. Kalau misalnya kita sudah punya punya keahlian untuk mengolah gambar, mengolah foto di CapCut misalnya, atau di Canva, itu bisa banget dipakai untuk menjaring 600 follower. Nah, cuman kadang-kadang nih guys, lama juga gitu ya untuk mengumpulkan 600 followers itu. Nanti kita bahas di video berikutnya ya, daripada kepanjangan gitu. Nah, berikutnya kita bahas aja nih bagaimana sih cara kerja atau pendaftaran di TikTok Affiliate. Misalnya kita sudah mendapatkan 600 followers gitu ya, maka kita sudah bisa mendaftar ya, untuk mendaftar sebagai TikTok Affiliate. Caranya bagaimana? Jadi caranya itu gampang banget teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke TikTok ya. Kemudian kita nanti, kalau teman-teman yang udah punya akun ya, di sana ada yang namanya TikTok Studio ya. Langsung masuk ke TikTok Studio. Kemudian di sana kalau kita lihat-lihat tuh ada yang monetization. Mungkin kalau bahasa Indonesia monetisasi ya. Nah, di sana ada TikTok Shop for Creator. Nah, di situ teman-teman tinggal klik aja, nanti ikuti next aja, gampang. Saya yakin kalau misalnya teman-teman sudah berada di halamannya, teman-teman akan mudah mengikutinya gitu teman-teman ya. Kemudian setelah kita daftar nih, insya Allah kalau misalnya kita memenuhi syarat ya, kayak misalnya umur 18 tahun minimal, kemudian followersnya sudah 600, kemudian sudah membuat video selama 28 hari ke belakang, pasti akan di-approve oleh TikToknya ya. Nah, selanjutnya kan kalau jualan itu kan harus ada produknya ya. Ya, apa yang bisa dijual kalau misalnya kita nggak punya barangnya. Nah, masalahnya sekarang ini di TikTok Affiliate kita tuh harus memegang barangnya secara langsung gitu ya. Tidak boleh kayak zaman dulu tuh, misalnya fotonya aja diolah tuh lewat-lewat aja, goyang-goyang fotonya gitu ya. Ada pilihan menggunakan AI gitu, tapi nanti kita bahas lebih spesifik terkait dengan bagaimana kalau kita menggunakan AI gitu sebagai solusi untuk barang-barang yang kita tidak punya sampelnya. Ada resiko di sana soalnya ya. Nah, kita yang normal-normal aja dulu ya. Jadi setelah kita di-approve nih sebagai TikTok Affiliate, tentunya kita udah bisa nih membuat video TikTok yang berkeranjang kuning istilahnya ya. Jadi kalau teman-teman suka belanja, saya kira sudah tahu ya, kalau belanja di TikTok itu kan kalau kita lihat video, kemudian ada di sebelah kiri bawah itu ada keranjang kuning. Kalau di TikTok diklik oleh penonton itu, kemudian akan dibawa ke landing page produk yang dijual gitu. Nah, untuk memunculkan video dengan keranjang kuning itu, pastinya kita harus punya barang yang akan dijualnya.
Nah, tipsnya bagi pemula, kalau memang punya budget, ya udah, tinggal misalnya mau jual sesuatu, ya tinggal beli aja. Sebagai contoh, misalnya, saya mau jual ini nih, tripod, apa sih namanya? Tripod tongsis ini gitu ya. Ya, saya harus beli gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau ngirit dulu, yang punya aja dulu, ya nggak usah mikir panjang, nggak usah misalnya kata orang-orang kalau jual di TikTok itu harus yang trending, nggak usah mikir ke sana dulu ya, sebagai latihan dulu, apa aja yang punya. Teman-teman punya misalnya tripod, ya jual tripod itu, cari toko di TikTok Shop, atau kan dibilangnya shop Tokopedia ya, yang jual barang yang sama. Oh, berarti kalau udah jual barang yang sama, kemudian dilihat tuh di sana apakah barang tersebut diafiliatkan ya. Nanti kita bahas deh ya, ciri-ciri barang yang diafiliatkan ya, takutnya kepanjangan videonya. Nah, setelah misalnya teman-teman pakai barang-barang yang punya dulu, misalnya barang-barang yang ada di dapur, misalnya misalnya rice cooker, misalnya juga ada sabun ya, atau kebutuhan-kebutuhan sehari-hari ada loh. Misalnya jual sabun cuci, jual pewangi, jual misalnya serikaan, yang cari yang sama di shop Tokopedia-nya. Kalau sudah punya, ya udah kita gunakan gitu ya. Kita gunakan dengan struktur penjualan atau struktur video yang menjual. Nah, di situ dibutuhkan beberapa skill nih, teman-teman. Yang pertama adalah skill public speaking pastinya ya. Teman-teman gimana bisa meyakinkan orang bahwa barang atau produk yang ditawarkan, yang dipegang, yang dipertunjukkan sekarang ini memang layak untuk dipilih atau dibeli gitu ya, kalau misalnya teman-teman aja nggak bisa ngomong gitu. Tapi solusinya gampang, teman-teman. Bagi teman-teman yang misalnya yang belum pede nih, belum pede menunjukkan wajah, ada berbagai macam solusi. Nantikan aja di video lainnya ya, karena takut terlalu panjang. Ada solusi-solusi untuk mengatasi hal-hal yang masih menghambat karena teman-teman masih pemula. Misalnya masih malu-malu ngomong di depan kamera gitu ya. Terus kemudian kalau bicara di depan kamera itu kan harus lancar. Saya belum lancar. Itu ada alternatif lain sambil belajar. Tapi nantikan video berikutnya aja gitu ya. Nanti kepanjangan. Sedikit-sedikit aja mencerna bagaimana kita bisa memulai video TikTok tadi. Nah, tadi kembali ya. Jadi kita menjelaskan gitu ya. Nah, satu skill lagi itu teman-teman harus bisa menjelaskan dalam waktu yang singkat ya. Karena di TikTok itu istilahnya dia itu bisa dibilang bukan marketplace ya. Dia itu adalah sosial media lah, lebih mengarah ke sosial media. Artinya orang buka aplikasi TikTok itu bukan mau belanja, tapi mau lihat hiburan, mau dapatkan informasi, edukasi gitu ya. Jadi bukan mau belanja. Nah, diganggu dengan video kita yang jualan gitu ya. Nah, di situ kita harus punya skill ya, harus punya kepandaian bagaimana supaya orang itu ketika misalnya lihat video kita nggak scroll. Nah, di situ nanti kita belajar bagaimana struktur video TikTok dengan berkeranjang kuning. Nanti teman-teman akan kenal dengan yang namanya hook, akan kenal dengan yang namanya problem solving, kemudian nanti akan kenal dengan yang namanya CTA, call to action. Tapi nanti aja kita bahas di video spesifik aja ya. Nah, kemudian teman-teman nanti kalau misalnya sudah bikin videonya gitu ya, jadi teman-teman juga nanti dengan berjalannya waktu pastinya harus belajar bagaimana mengedit videonya ya, menggunakan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh TikTok loh. Jadi nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu bingung bagaimana harus beli aplikasi berlangganan. Enggak, di TikTok juga sudah sangat lengkap ya. Kalau misalnya pakai CapCut itu harus bayar gitu ya. Di TikTok itu sudah ada semuanya. Jadi teman-teman bisa gunakan sebagai pemula ya, bisa gunakan fitur TikTok yang sudah lengkap tersebut. Kalau misalnya nanti sudah ahli, sudah mulai mendapatkan hasil, bolehlah beralih ke CapCut. Karena CapCut itu juga kalau yang nggak bayar itu kayaknya agak kurang-kurang ya, lebih lengkap di TikTok yang gratisan itu. Nah, kemudian teman-teman akan melingkan ya
membuat tautan atau keranjang kuning gitu ke produk yang akan dijual tadi gitu ya. Misalnya saya ini ya, tongsis atau tripod tongsis ini, maka saya akan membuat video sebentar yang isinya itu ada keranjang kuningnya ya. Jadi misalnya nih teman-teman, misalnya ya saya bikin video yang ini nih, misalnya video yang ini ya. Nah ini video saya yang tidak bicara. Kemudian teman-teman nanti di bawahnya itu ya, kalau video sudah jadi ini biasanya kalau ini lewat ya. Nah di sini nih, nah produknya itu tertuang di sini ya, seperti teman-teman belanja gitu ya. Nah, kalau pertama kali bikin, saya contohkan ya. Misalnya kalau bikin itu kan, kalau teman-teman sudah terbiasa kan plus ini ya, bikin video. Kemudian misalnya pilih, biasanya kalau untuk video TikTok itu lebih baik ya pilih yang 60 detik ya. Yang 60 detik itu nanti teman-teman bisa terjaga gitu ya, tidak terlalu panjang. Misalnya nih ya, begini ya. Ada tongsis yang sekalian dengan tripod. Ini tuh lagi obral banget, bla 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 dan seterusnya gitu ya. Kemudian misalnya sudah. Nah, nanti teman-teman misalnya next gitu. Nah, di sini ada yang namanya add link nih, Yang namanya add link, kemudian cari yang produk karena Nah, nanti teman-teman akan ada yang namanya showcase, di mana teman-teman ngumpul nih barang-barang yang mau dijual, ya udah tinggal add aja gitu ya. Misalnya saya mau add yang produk yang ini, ya sudah tinggal dikasih namanya gitu ya. Nama terserah mau diganti sesuai dengan judul di tokonya juga boleh, atau diganti juga boleh. Kemudian di sini dikasih deskripsinya, misalnya bla 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 gitu ya. Kemudian atau misalnya nih gamis pria kekinian gitu ya. Kemudian dikasih hashtag dan seterusnya gitu ya. Teman-teman pasti jago lah kalau udah sampai ke sini ya. Nah, baru di-post gitu ya, di-post di sini gitu. Nah, ini karena saya bohongan, jadi nggak usah ya, nggak jadi. Next, di-drop aja, nanti saya buang gitu. Oke gitu teman-teman ya. Jadi gampang banget untuk membuat video TikToknya. Nah, dengan demikian kita sudah punya video TikTok yang ada keranjang kuningnya. Nanti teman-teman kalau misalnya boleh di-share nih link video kita di-share ke teman-teman, di-share ke grup, boleh gitu ya, untuk misalnya menambah kemungkinan orang belanja, saya jualan nih, beli di saya ya gitu, boleh gitu ya, tidak dilarang. Link itu disebarkan ke kolega-kolega atau ke komunitas-komunitas kita gitu ya, supaya ada pembeli. Nah, secara umum kita tidak selalu mendapatkan atau targetnya itu bukan di peer-peer kita gitu ya, bukan di teman-teman, karena kan lingkupnya sedikit, pasti pengennya yang ke pemasaran yang lebih luas. Nah, itu nanti kita bahas lebih jauh lagi. Nah, teman-teman, sebagai pemula apalagi, hindari praktek-praktek yang tidak terpuji ya. Apa sih praktek-praktek tidak terpuji di dalam dunia affiliate? Yang pertama adalah re-upload ya. Re-upload video, baik itu video sendiri maupun video orang, di platform yang sama. Jadi kalau misalnya kita sudah upload nih video pertama gitu ya di TikTok, kemudian kita upload lagi di TikTok, itu tidak boleh ya. Sangat-sangat dilarang, jangan sampai gitu ya. Jadi harus bikin yang original. Begitu pula kita ngambil video orang tuh, video orang baik dari platform lain maupun dari platform TikTok apalagi gitu ya. Kemudian kita upload di akun kita, itu sangat-sangat tidak boleh gitu ya. Nanti akan disebut dengan pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran kita banyak, maka kita akan di-ban selama-lamanya, tidak boleh jualan lagi di TikTok. Nah, nyesel banget kan? Baru juga pemula. Jadi hindari banget re-upload video-video, baik video kita maupun video orang lain.
Tapi kalau mirroring itu sah-sah aja. Nanti kita bahas ya. Misalnya video kita nih, kita bikin video untuk TikTok gitu ya. Tapi nanti kita bahas bikinnya sebaiknya jangan di TikTok ya. Di kamera biasa aja gitu ya. Nah, kemudian kita upload di TikTok, kita upload di Shopee, itu boleh-boleh saja ya. Kalau di beda platform gitu ya. Tapi hati-hati, bikinnya jangan di satu platform. Jadi kalau misalnya bikinnya di TikTok, itu agak rawan kalau kita upload di Shopee. Tapi kalau misalnya kita bikinnya itu di CapCut gitu ya, di-upload di TikTok dan juga di-upload di Shopee, no problem. Dengan catatan kita tidak mengenakan atribut-atribut yang memang spesifik gitu ya. Kayak misalnya nih, urusan keranjang aja bisa jadi riweuh itu ya. Misalnya kalau kita di TikTok, maka ketika kita menyebut keranjang itu adalah keranjang kuning gitu ya. Ketika misalnya di Shopee kita bilangnya keranjang orange gitu. Nah, jangan sampai salah ketika misalnya di Shopee kita bilangnya keranjang kuning gitu. Nah, itu sangat-sangat nanti ada efek buruknya. Demikian juga sebaliknya. Kalau misalnya kita di TikTok kita bilang keranjang orange gitu, juga namanya kompetitor ya. Kemudian juga logo ya, jangan sampai download dari TikTok atau dari sebaliknya gitu ya. Kemudian di-upload di Shopee ada logo TikToknya gitu, jangan gitu ya. Nah, sebenarnya ada lagi nih selain TikTok, Shopee juga di YouTube. Nah, sama ya. Jadi usahakan tidak ada atribut-atribut yang memang merupakan merchandise atau merek atau brand dari platform-platform yang berbeda itu gitu ya. Jangan sampai kelihatan. Termasuk juga musik ya guys, musik-musik yang digunakan. Jadi kalau saya nih, kalau misalnya pakainya di CapCut, saya menggunakan video tidak pakai musik dulu di CapCut-nya, tidak pakai kalau misalnya caption suka pakai gitu ya. Tapi nanti saya gunakan musiknya yang tersedia di TikTok. Kalau di Shopee yang tersedia di Shopee gitu, teman-teman gitu ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman nih ya, teman-teman kayaknya masih malu nih gitu ya di depan kamera. Bagaimana dong gitu? Boleh teman-teman ya, tidak dilarang gitu. Misalnya menggunakan ini ya, kemudian kita pakai kamera belakang gini aja, atau misalnya di angle-angle yang lain gitu ya. Kemudian dikasih voice over itu bisa gitu ya, nggak masalah. Cuman memang ada kelebihan kalau kita menampakkan wajah. Kita bisa membangun personal branding ya. Nah, personal branding itu sangat berdampak kalau misalnya kita udah beken nih gitu ya. Biasa orang Indonesia ataupun orang lain pun kita bisa menjadi, ketika personal branding kita kuat, itu bisa menjadi istilahnya menjadi influencer lah ya. Apa yang kita pakai diikutin, apa yang kita bilang bagus diikutin, orang percaya. Nah, itu kelebihan kalau kita menggunakan atau menampilkan wajah gitu ya. Tapi kalau misalnya belum pede, itu nggak masalah. Banyak orang yang juga sukses di affiliate dengan tidak menampakkan wajah gitu ya. Atau bisa juga menjadi alternatif gitu ya, teman-teman. Kalau udah misalnya udah lama gitu ya, udah sukses, bikin akun yang keduanya tidak menampakkan wajah gitu juga nggak masalah gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan public speaking nih, teman-teman misalnya, agak repot nih gitu ya, ngomongin di depan kamera, terus nawar-nawarin barang gitu ya. Nanti kita bahas ya, ada alternatifnya. Kita bisa menggunakan AI dan seterusnya untuk mengganti suara kita gitu ya. Kemudian nggak jago juga nih bikin kalimat-kalimatnya yang menjual. Sekarang mah udah AI di mana-mana ya guys ya. Tinggal kita pinter-pinternya bagaimana kita memanfaatkan AI tersebut. Nah, teman-teman, itu mungkin ya yang bisa saya bahas di kesempatan kali ini. Nah, silahkan mencoba dan boleh dong teman-teman share pengalamannya. Mungkin teman-teman sudah memulai gitu ya, kemudian ada kesulitan, boleh dibahas di sini. Walaupun mungkin kesulitan juga saya belum bisa memberikan solusi ya. Setidaknya kita sharing ya, sharing pengalaman, karena saya juga termasuk newbie gitu ya. Cuman udah jalan 3 bulan, sudah mulai ada penghasilan dan seterusnya gitu. Saya juga masih belajar, tapi pengen juga sharing ke teman-teman gitu ya. Apa itu yang sesuatu yang bisa gagal, sesuatu yang bisa sukses gitu ya. Dan teman-teman ketika masuk ke dunia affiliate, apapun itu ya, ke dunia affiliate, ke dunia per-YouTuber,
sebenarnya kunci keberhasilannya yang paling utama itu satu, yaitu konsisten gitu ya. Jadi menurut suhu-suhu ya, afiliator-afiliator yang sudah lama gitu ya berkecimpung di affiliate, mereka juga pada 3 bulan pertama itu ya susah juga gitu ya. Akan tetapi mereka tetap konsisten, tidak menyerah, dan mereka selalu mengupload video-videonya setiap hari, nggak ada yang bolong-bolong. Saya aja masih suka ada yang bolong-bolong gitu ya, suka malesnya suka datang, atau suka ada kesibukan-kesibukan lain. Tapi itu tantangannya, mungkin teman-teman nanti harus punya strategi bagaimana untuk menyiasatinya. Oke teman-teman, bagi yang mau mencoba peruntungan di TikTok Affiliate, saya ucapkan selamat mencoba, semoga sukses. Dan kalaupun misalnya belum sukses, tolong share-share ya di komen. Dan jangan lupa untuk like dan juga share kalau teman-teman merasa ada manfaat dari video ini. Dan jangan lupa juga bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk tekan loncengnya supaya nanti kalau misalnya saya share pengalaman-pengalaman yang lain atau tips-tips yang lain, teman-teman tidak ketinggalan. Oke, sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.